Kisah ini direkonstruksi berdasarkan kasus nyata dan statistik medis. Di rumah sakit universitas terbaik di Swedia, saya menjalani CT scan sebanyak 3 kali. Ketiga kalinya, hasilnya dinyatakan normal. Seorang wanita muda berusia 28 tahun mengeluhkan sakit kepala hebat dan mati rasa di salah satu lengannya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah diagnosis migrain. Pada akhirnya, ia jatuh pingsan di hadapan calon ibu mertuanya dari Indonesia, tepatnya saat acara pertemuan pertama dengan orang tua kekasihnya pada Hari Raya Lebaran. Namun, calon ibu mertua dari Indonesia ini bukanlah orang biasa. Beliau adalah pensiunan kepala perawat yang telah bekerja selama 30 tahun di unit gawat darurat sebuah rumah sakit universitas ternama. Apa yang terlewatkan oleh 3 dokter Swedia melalui CT scan, berhasil ditemukan oleh rumah sakit di Indonesia hanya dengan 1 kali pemindaian, MRI. Hanya dalam waktu 15 menit. Faktanya CT scan melewatkan 70% kasus stroke iskemik tahap awal. Apakah para dokter di Swedia tidak mengetahuinya? Ataukah mereka tahu, tetapi sengaja tidak melakukan MRI? Jika hari itu ia tidak datang ke Indonesia, jika calon ibu mertuanya bukan seorang perawat, video ini tidak akan pernah ada. Dukungan Anda dengan berlangganan dan menyukai video ini sangat berarti bagi kami. Mulai sekarang, kami akan mengungkap catatan 72 jam seorang wanita yang 3 kali salah didiagnosis di Swedia dan terlahir kembali di Indonesia. Halo, nama saya Astrid Johansson. Saya lahir dan besar di Stockholm, Swedia, dan saat ini saya adalah seorang peneliti berusia 28 tahun yang sedang menempuh program dokter ilmu komputer di KTH Royal Institute of Technology. Bagi sebagian orang, nama KTH mungkin terdengar asing, tetapi ini adalah salah satu universitas yang secara konsisten masuk dalam peringkat 10 besar dunia, khususnya di bidang teknik, bersaing ketat dengan MIT dan Stanford. Di sanalah saya meneliti analisis data berbasis kecerdasan buatan. Bagi saya yang lahir dan besar di Swedia, Indonesia pada awalnya hanyalah sebuah negara yang jauh. Saya tahu namanya melalui berita atau media sosial, tetapi tidak ada hubungan langsung. Hubungan saya dengan Indonesia dimulai 2 tahun lalu di sebuah konferensi akademik internasional di Stockholm. Saat itu, saya baru saja menyelesaikan program magister dan sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang dokter. Dalam sesi jejaring konferensi, saya secara kebetulan berbincang dengan seorang pemuda dari Indonesia. Dia adalah Bima. Bima adalah lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang bekerja sebagai analis keuangan di kantor pusat sebuah perusahaan di Stockholm. Awalnya kami hanya berbicara tentang bidang penelitian, tetapi percakapan kami mengalir begitu lancar. Dia sangat tertarik pada analisis data, dan saya penasaran dengan perdagangan algoritmis di pasar keuangan. Karena minat akademis kami yang saling bersinggungan, kami pun bertukar kontak, dan setelah itu kami sering bertemu. Hubungan kami dengan Bima berkembang secara perlahan namun pasti. Orang Swedia pada umumnya sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan, dan saya pun tidak terkecuali. Namun, Bima berbeda. Dia serius namun hangat, dan yang terpenting, dia menghargai saya sebagai seorang peneliti. Banyak pria merasa sedikit tidak nyaman atau sebaliknya, terlalu memuji ketika tahu saya mengambil program dokter di bidang teknik, tetapi Bima bersikap wajar. Dia sungguh-sungguh mendengarkan cerita penelitian saya dan jujur mengakui jika ada hal yang tidak ia ketahui. Sikapnya itu sangat menarik bagi saya. Kami resmi menjadi sepasang kekasih setelah sekitar 6 bulan saling mengenal. 1,5 tahun kemudian, kami mulai membicarakan pernikahan secara alami. Topik-topik spesifik seperti apakah kami akan terus tinggal di Swedia atau pindah ke Indonesia, dan berapa jumlah anak yang kami inginkan. Orang tua Bima tinggal di Jakarta, sementara orang tua saya tinggal di pinggiran kota Stockholm. Kami berdua tahu bahwa langkah selanjutnya adalah memperkenalkan diri kepada kedua orang tua kami. Saya sudah beberapa kali menyapa orang tua Bima melalui panggilan video, tetapi belum pernah bertemu langsung. Jadi, kami memutuskan bahwa saya akan mengunjungi Jakarta bertepatan dengan libur Lebaran. Sejujurnya, saya merasa gugup. Saya sudah sering mendengar tentang budaya Hari Raya di Indonesia dari Bima. Terutama pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, seluruh keluarga berkumpul, menyiapkan makanan, dan bersilaturahmi dengan yang lebih tua. Tentu saja di Swedia juga ada pertemuan keluarga, tetapi tidak ada budaya di mana menantu perempuan harus membantu menyiapkan makanan atau mengikuti tata krama khusus. Saya bertanya terus terang kepada Bima, apakah orang tuamu akan kecewa jika aku membuat kesalahan karena aku orang asing? Bima tertawa dan menjawab bahwa ibunya bukanlah orang yang akan memperlakukan menantu asing secara berbeda. Justru beliau akan menyukai usahaku untuk beradaptasi. Saya sudah banyak mendengar tentang Ibu Bima sebelumnya. Beliau adalah pensiunan kepala perawat yang telah bekerja selama 30 tahun di unit gawat darurat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, di Jakarta. Saya tidak begitu paham apa arti pekerjaan seorang kepala perawat UGD. Tetapi setelah mendengar penjelasan Bima, saya mengerti betapa beratnya tanggung jawab itu. Setiap hari berhadapan dengan pasien di ambang hidup dan mati, dan harus membuat keputusan dalam sekejap untuk menyelamatkan nyawa, bertahan di posisi itu selama 30 tahun membutuhkan mental yang luar biasa kuat.
Bima bercerita bahwa bahkan setelah pensiun, ibunya masih aktif dalam kegiatan bakti sosial medis dan memberikan konsultasi kesehatan kepada para lansia di lingkungan tempat tinggalnya. Fakta bahwa saya akan bertemu dengan orang seperti itu membuat saya gugup sekaligus sangat hormat. Saya memesan tiket pesawat ke Indonesia 2 bulan sebelum keberangkatan. Itu adalah penerbangan langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan waktu tempuh sekitar 14 jam. Selama 2 bulan itu, saya melakukan persiapan. Saya belajar percakapan dasar bahasa Indonesia dari YouTube dan juga mempelajari cara melakukan sungkeman melalui video. Tentu saja tidak sempurna, tetapi saya ingin menunjukkan setidaknya sopan santun dasar. Bima berterima kasih melihat saya mempersiapkan diri seperti itu. Namun, saat itu saya tidak tahu bahwa situasi yang akan saya hadapi di Indonesia jauh lebih serius daripada sekadar sungkeman atau percakapan bahasa Indonesia. Sebenarnya, saat mempersiapkan perjalanan ke Indonesia, ada satu hal yang mengkhawatirkan saya, yaitu kondisi kesehatan saya. Sekitar 6 bulan sebelumnya, saya mulai mengalami sakit kepala parah yang datang sesekali. Awalnya, saya pikir itu hanya karena stres penelitian. Memasuki tahun ketiga program dokter, tekanan untuk menerbitkan jurnal semakin besar, dan saya sering begadang semalaman untuk coding. Sakit kepala biasanya muncul sore hari dan berlanjut hingga malam, dan akan mereda setelah minum obat pereda nyeri. Jadi, saya tidak terlalu memikirkannya. Namun, 3 bulan lalu, gejalanya mulai berubah. Intensitas sakit kepalanya meningkat secara signifikan, dan sesekali saya merasakan lengan kiri saya kesemutan. Awalnya saya pikir mungkin karena posisi tidur yang salah. Saya sering tidur sejenak di kursi laboratorium, tetapi gejala kesemutan itu mulai muncul semakin sering, dan saya mulai cemas. Saya khawatir mungkin ini adalah masalah saraf kejepit di leher, jadi saya membuat janji dengan dokter spesialis ortopedi. Di Swedia, untuk mendapatkan janji dengan dokter spesialis biasanya memakan waktu 2 minggu hingga 1 bulan. Sulit untuk mendapatkan pemeriksaan langsung, kecuali dalam keadaan darurat. Dokter ortopedi memeriksa leher dan bahu saya dan mengatakan bahwa otot-otot saya sangat tegang. Menurutnya, itu adalah gejala umum bagi orang yang bekerja lama di depan komputer, dan ia menyarankan fisioterapi. Saya mulai menjalani fisioterapi 2 kali seminggu. Namun, gejala saya tidak membaik. Malah, sakit kepalanya terasa semakin parah. Suatu hari, rasa sakitnya begitu hebat seolah kepala saya mau pecah sehingga saya harus pulang lebih awal dari laboratorium. Di hari lain, saya merasa pusing begitu bangun tidur. Rasanya seperti dunia berputar. Akhirnya, saya pergi ke unit gawat darurat Rumah Sakit Universitas Karolinska. Itu adalah kunjungan pertama saya. Rumah Sakit Universitas Karolinska adalah salah satu rumah sakit terbesar di Swedia. Rumah sakit ini dilengkapi dengan fasilitas canggih dan merupakan institusi medis yang diakui secara global. Tentu saja saya mempercayai rumah sakit itu. Sistem kesehatan Swedia dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Memang, biaya kesehatan di Swedia terkenal mahal, tetapi kualitas pelayanannya juga dianggap tinggi. Di antara negara-negara OECD, Swedia adalah salah satu negara dengan pengeluaran biaya kesehatan per kapita tertinggi. Saya tiba di UGD sekitar pukul 3 sore. Waktu tunggunya cukup lama. Setelah menunggu sekitar 2 jam, saya akhirnya bisa bertemu dengan dokter. Saya menjelaskan gejala saya sedetail mungkin. Sakit kepala yang dimulai 6 bulan lalu, kesemutan di lengan kiri yang muncul 3 bulan lalu, dan pusing yang semakin parah belakangan ini. Dokter mendengarkan cerita saya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah ada riwayat penyakit keluarga, apakah saya merokok, atau apakah saya mengonsumsi pil KB? Saya menjawab tidak untuk semuanya. Dokter melakukan pemeriksaan neurologis sederhana. Dia menggerakkan jarinya di depan mata saya dan meminta saya untuk mengikuti gerakannya, serta meminta saya mengangkat kedua lengan. Ada juga tes untuk berdiri dengan satu kaki. Saya berhasil melewati semua tes tanpa masalah. Kemudian, dokter memerintahkan untuk melakukan CT scan. Saya merasa lega. Akhirnya saya mendapatkan pemeriksaan yang layak. Saya pindah ke ruang CT scan dan menjalani pemeriksaan. Prosesnya memakan waktu sekitar 10 menit. Sekitar 30 menit kemudian, hasilnya keluar. Dokter menunjukkan gambar CT scan dan berkata bahwa tidak ada kelainan khusus di otak saya. Tidak ada pendarahan, tidak ada tumor, dan tidak ada masalah struktural. Saya menghela napas lega. Karena itu berarti bukan penyakit serius. Dokter mengatakan gejala saya kemungkinan besar adalah sakit kepala tegang. Stres dan kurang tidur mungkin menjadi penyebabnya, dan ia menyarankan saya untuk banyak istirahat dan minum obat pereda nyeri. Saya mengangguk dan menerima resep. Karena sudah di CT scan dan hasilnya normal, saya tidak punya alasan lagi untuk ragu. Jika dokter berkata begitu, apalagi yang bisa saya bantah. Namun, 2 minggu kemudian, gejalanya kembali. Kali ini lebih parah. Saat sedang menulis disertasi di laboratorium, tiba-tiba pandangan saya menjadi kabur. Tulisan di monitor seakan tumpang tindih.
Bersamaan dengan itu, rasa sakit seperti dipukul palu dimulai di sekitar pelipis kiri saya. Saya sangat terkejut dan meminta bantuan rekan laboratorium. Rekan saya mengantar saya kembali ke UGD Rumah Sakit Universitas Karolinska. Ini adalah kunjungan UGD kedua saya. Kali ini, dengan tambahan gejala gangguan penglihatan, saya berharap akan mendapatkan pemeriksaan yang lebih teliti. Dokter mendengarkan gejala saya dan kembali memerintahkan CT scan. Saya mengatakan bahwa saya sudah melakukan CT scan 2 minggu lalu. Tetapi dokter bersikeras bahwa karena gejala saya memburuk, perlu diperiksa ulang. Saya setuju dan menjalani CT scan lagi. Hasilnya sama. Tidak ada kelainan. Dokter menunjukkan gambar CT scan dan mengatakan tidak ada masalah apapun di otak saya. Kali ini, ia mendiagnosis kemungkinan adanya migrain dengan aura. Ia menjelaskan bahwa migrain terkadang didahului oleh aura, di mana gangguan penglihatan atau sensori muncul sebelum sakit kepala dimulai. Ia menambahkan bahwa ini umum terjadi pada wanita muda. Saya bertanya apakah saya bisa menjalani pemeriksaan MRI. Saya dengar itu adalah pemeriksaan yang lebih detail daripada CT scan. Namun, dokter menggelengkan kepala. Karena CT scan tidak menunjukkan kelainan, tidak perlu melakukan MRI. Ia mengatakan bahwa MRI biayanya mahal dan waktu tunggunya lama, sehingga hanya dilakukan jika ada temuan abnormal pada CT scan. Mendengar itu, saya tidak bisa mendesak lebih jauh. Di Swedia, budaya menghormati keputusan dokter sangat kuat. Dokter meresepkan obat pencegah migrain dan menyarankan saya untuk memperbaiki gaya hidup, seperti tidur yang cukup, makan teratur, dan mengurangi asupan kafein. Saya mengangguk dan menerima resep. Setelah 2 kali CT scan dan hasilnya normal, saya meyakinkan diri bahwa ini memang hanya migrain. Namun 3 minggu sebelum keberangkatan ke Indonesia, gejala ketiga muncul. Kali ini benar-benar menakutkan. Saat bangun di pagi hari, saya merasa kaki kiri saya tidak bertenaga. Ketika mencoba bangkit dari tempat tidur, tubuh saya miring ke kiri. Saya hampir saja terjatuh. Saya berpegangan pada dinding untuk menjaga keseimbangan. Saat itu, rasa takut menyelimuti saya. Untuk pertama kalinya, saya berpikir ini mungkin bukan sekadar sakit kepala biasa. Saya langsung pergi ke UGD. Kunjungan ketiga. Kali ini dengan tambahan gejala kaki lemas, saya yakin mereka akan melakukan MRI. Di UGD, saya mengeluhkan semua gejala saya. Sakit kepala selama 6 bulan, kesemutan di lengan, gangguan penglihatan, dan kelemahan pada kaki yang saya alami pagi itu. Saya juga menyebutkan bahwa saya sudah 2 kali menjalani CT scan dan hasilnya normal. Dokter kembali melakukan pemeriksaan neurologis. Sekali lagi, hasil tesnya normal. Saat saya tiba, kekuatan di kaki saya sudah kembali pulih. Dokter memerintahkan CT scan untuk ketiga kalinya. Saya meminta MRI, bukan CT scan. Namun, dokter mengulangi hal yang sama. Jika CT scan tidak menunjukkan kelainan, tidak perlu sampai ke MRI. Itu adalah pedoman klinis standar. Hasil CT scan ketiga pun sama. Tidak ada kelainan. Dokter melihat hasil tes dan tampak sedikit bingung. Ia kemudian menyebutkan beberapa kemungkinan, salah satunya adalah gejala fisik dari serangan panik. Ia mengatakan bahwa banyak wanita muda mengalami gejala fisik dalam situasi stres. Komentarnya sedikit menyinggung perasaan saya. Seolah-olah saya dituduh berpura-pura sakit. Dokter menyarankan saya untuk berkonsultasi dengan psikiater untuk menyingkirkan kemungkinan gangguan panik atau kecemasan. Saya meninggalkan rumah sakit dengan perasaan yang sangat campur aduk. 3 kali CT scan dan setiap kali hasilnya normal, mungkin memang tidak ada apa-apa. Saya mulai meragukan diri sendiri. Apakah saya terlalu sensitif? Apakah stres membuat saya menciptakan gejala yang tidak ada? Saat itu, saya tidak tahu perbedaan krusial antara CT dan MRI. Fakta bahwa CT baik untuk mendeteksi kelainan struktural seperti pendarahan otak atau tumor, tetapi seringkali gagal mendeteksi stroke iskemik tahap awal. Studi menunjukkan bahwa tingkat deteksi stroke iskemik tahap awal dengan CT hanya sekitar 25 hingga 30%. Sebaliknya, MRI, terutama dengan teknik yang disebut Diffusion Weighted Imaging, DWI, dapat mendeteksi stroke iskemik tahap awal dengan akurasi lebih dari 95%. Kegigihan para dokter Swedia untuk hanya melakukan CT scan adalah sebuah kesalahan fatal. Saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta 2 hari sebelum Hari Raya Lebaran. Penerbangan 14 jam ternyata lebih melelahkan dari yang saya bayangkan. Selama di pesawat, sakit kepala saya kambuh 2 kali, dan saya harus minum obat pereda nyeri. Namun begitu menginjakan kaki di tanah Indonesia, semua ketidaknyamanan itu terlupakan. Begitu keluar dari gerbang kedatangan, Bima sudah berdiri menunggu dengan seikat bunga. Melihatnya, saya hampir menangis. Akhirnya aku tiba di negaranya. Perasaan bahwa pernikahan kami semakin dekat terasa begitu nyata. Namun, sejak di bandara, saya mulai dibuat takjub oleh negara yang bernama Indonesia ini. Skala dan fasilitas Bandara Soekarno-Hatta jauh di luar imajinasi saya.
Bandara Arlanda di Stockholm juga bersih dan efisien, tetapi Bandara Soekarno-Hatta berada di level yang berbeda. Meskipun ukurannya sangat besar, proses imigrasinya luar biasa cepat. Ada gerbang imigrasi otomatis sehingga hampir tidak perlu mengantre. Wi-Fi gratis tersedia di seluruh penjuru bandara, dan papan petunjuk disiapkan dengan sempurna dalam bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Bima tersenyum melihat saya terkagum-kagum. Ia bercerita bahwa Indonesia sering memenangkan penghargaan untuk layanan bandara terbaik di dunia. Dalam perjalanan dari bandara ke Jakarta, saya sibuk mengamati pemandangan di luar jendela. Kami naik kereta bandara, dan kereta ini pun membuat saya takjub. Bersih, senyap, dan yang terpenting, cepat. Setiap kursi dilengkapi dengan port pengisian daya USB. Swedia juga merupakan negara dengan sistem kereta api yang baik, tetapi sistem perkeretaapian di Indonesia terasa lebih futuristik. Setibanya di pusat kota, kami melanjutkan perjalanan dengan taksi. Jalanan Jakarta sangat ramai, tetapi infrastrukturnya modern. Rumah Bima adalah sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Ketika kami tiba, pintu depan terbuka dan orang tua Bima keluar menyambut kami. Ayahnya adalah seorang pria parubaya dengan kesan yang ramah, sementara ibunya adalah seorang wanita yang rapi dengan tatapan mata yang tajam. Saya membungkukkan badan untuk memberi salam seperti yang telah saya latih sebelumnya. Saya mengucapkan dalam bahasa Indonesia, "Selamat malam, Om, Tante. Senang bertemu dengan Anda." Mungkin pengucapan saya terdengar canggung karena keduanya tersenyum. Tapi itu adalah senyuman yang hangat. Ibu Bima memegang tangan saya dan berkata, "Pasti lelah ya, perjalanan jauh." Sentuhan tangannya terasa hangat. Begitu masuk ke dalam rumah, udara hangat langsung menyambut saya. Bima menjelaskan bahwa kebanyakan rumah di Indonesia menggunakan AC untuk mendinginkan ruangan karena cuacanya yang panas. Saya merasa sangat nyaman. Ibu Bima tersenyum melihat saya tampak penasaran. Beliau berkata bahwa orang asing seringkali terkejut dengan cuaca tropis saat pertama kali merasakannya. Kesan pertama saya sangat baik. Ibu Bima ternyata orang yang lebih santai dari yang saya bayangkan. Tentu, sebagai seseorang yang telah bekerja 30 tahun di UGD, ada aura ketegasan dalam dirinya, tetapi sikapnya kepada saya sangat lembut. Ayahnya adalah seorang yang pendiam, tetapi memiliki selera humor yang halus. Berkat Bima, saya sudah sedikit tahu tentang budaya Indonesia, sehingga pertemuan pertama kami berjalan lancar tanpa kesalahan besar. Makan malam yang disiapkan Ibu Bima juga sangat lezat. Ada rendang, opor ayam, dan sambal goreng ati, semuanya cocok di lidah saya. Namun saat makan, saya kembali dibuat terkejut. Jumlah lauk pauk dalam hidangan Indonesia sangat banyak. Selain hidangan utama, meja makan dipenuhi dengan piring-piring kecil berisi berbagai jenis sambal, kerupuk, dan acar. Di Swedia, biasanya semua makanan disajikan dalam satu piring, tetapi di Indonesia benar-benar berbeda. Ibu Bima menjelaskan manfaat nutrisi dari setiap lauk. Rendang kaya akan rempah, sayur lodeh kaya serat, dan tempe mengandung protein nabati yang baik. Sebagai seseorang yang telah bekerja 30 tahun di bidang medis, beliau sangat memahami hubungan antara makanan dan kesehatan. Setelah makan, saya memiliki kesempatan untuk berbicara berdua dengan Ibu Bima, saat Bima dan ayahnya sedang mencuci piring. Ibu Bima menuangkan teh untuk saya dan bertanya dengan hati-hati, apakah penerbangannya melelahkan? Saya menjawab tidak apa-apa, tetapi tatapan matanya terasa berbeda, seolah-olah beliau sedang mengamati saya. Belakangan saya baru tahu bahwa beliau sudah merasakan ada yang aneh dengan saya sejak saat itu. Mungkin itu adalah insting profesionalnya setelah melihat ribuan pasien selama 30 tahun. Ibu Bima mengatakan bahwa wajah saya terlihat pucat dan menyuruh saya untuk banyak beristirahat. Keesokan harinya adalah malam takbiran. Ibu Bima sibuk mempersiapkan hidangan lebaran sejak pagi. Saya menawarkan bantuan, tetapi beliau menolaknya. "Kamu kan tamu, mana mungkin disuruh kerja," katanya. Namun, saya tidak menyerah. Saya sudah belajar tentang peran menantu di Swedia. Meskipun saya belum resmi menjadi menantu, saya belajar bahwa tidak baik hanya duduk diam dalam situasi seperti ini. Akhirnya, Ibu Bima memberikan saya pekerjaan ringan. Saya membantu membuat beberapa kue kering, dan ternyata cukup menyenangkan. Sambil membuat kue, saya dan Ibu Bima mengobrol. Beliau menjelaskan makna di balik hidangan lebaran. Ketupat melambangkan pengakuan kesalahan dan permintaan maaf, opor ayam melambangkan kemenangan setelah sebulan berpuasa, dan rendang adalah simbol status dan kehormatan dalam menyambut tamu. Fakta bahwa setiap makanan memiliki makna tersendiri sangat mengesankan. Swedia juga memiliki makanan khas hari raya, tetapi saya belum pernah menemukan budaya makanan dengan simbolisme yang begitu dalam. Menjelang sore, saya mulai merasa lelah. Saya pikir itu karena jet lag, sakit kepala juga mulai terasa samar-samar. Tapi saya pikir minum obat pereda nyeri akan cukup. Saya masuk ke kamar sebentar untuk minum obat dan berbaring. Bima bertanya apakah saya baik-baik saja, dan saya hanya menjawab itu karena jet lag. Saya tidak ingin membuatnya khawatir. Hari Lebaran pun tiba.
Idul Fitri di Indonesia ternyata adalah hari yang sangat istimewa. Pagi-pagi sekali, seluruh keluarga berkumpul untuk salat Id. Setelah itu, tibalah waktu untuk sungkeman. Saya melakukan sungkeman sesuai dengan yang diajarkan Bima, berlutut dan mencium tangan kedua orang tuanya. Rasanya canggung, tetapi saya berusaha sebaik mungkin. Ibu dan ayah Bima memberikan restu dan bahkan memberikan saya amplop berisi uang. Meskipun saya orang asing, kebaikan hati mereka sangat menyentuh. Ibu Bima berpesan agar saya selalu sehat. Dan saat itu saya tidak tahu betapa besar arti dari ucapan itu nantinya. Setelah sungkeman, kami sarapan. Menunya adalah lontong dengan opor ayam. Rasanya begitu gurih dan lezat. Bima pernah berkata bahwa opor buatan ibunya adalah yang terenak di dunia, dan itu bukan berlebihan. Namun, di tengah-tengah makan, saya mulai merasakan sensasi aneh. Tangan kiri saya terasa kesemutan. Ah, mulai lagi, pikir saya. Gejala seperti ini kadang muncul juga di Swedia. Saya menganggapnya biasa dan melanjutkan makan. Tetapi gejala kesemutan itu semakin parah. Saya kesulitan memegang sendok dengan kuat. Menjelang makan siang, saya benar-benar merasa ada yang tidak beres. Sakit kepala semakin menjadi-jadi, dan seluruh lengan kiri saya terasa berat dan kesemutan. Memegang sendok pun menjadi sedikit sulit. Saya berbisik kepada Bima bahwa saya merasa sedikit pusing. Bima menatap saya dengan cemas dan menyuruh saya untuk berbaring sejenak. Saya mengangguk dan masuk ke kamar. Saat berbaring di kamar, gejala bukannya membaik, malah semakin parah. Kepala saya sakit seperti mau pecah, dan pandangan saya mulai kabur. Langit-langit kamar seakan berputar. Saya mulai merasa takut. Rasanya ini berbeda dari biasanya. Namun, saya merasa tidak enak untuk mengatakan ingin ke UGD pada hari Lebaran. Saya tidak ingin merusak hari raya keluarga mereka. Waktu makan malam tiba. Meja makan dipenuhi hidangan lezat yang disiapkan dengan sepenuh hati oleh Ibu Bima. Ada rendang, gulai, dan berbagai lauk lainnya. Saya memaksakan diri untuk duduk di meja makan. Melihat semua orang makan dengan lahap, saya merasa harus ikut makan. Saya mengangkat sendok untuk mengambil gulai, tapi pada saat itu, sendok jatuh dari tangan saya. Sama sekali tidak ada tenaga, seolah tangan itu bukan milik saya. Suara sendok yang jatuh ke lantai menggema di meja makan. Semua mata tertuju pada saya. Saya panik dan mencoba memungut sendok itu, tetapi tangan kiri saya sama sekali tidak mau menurut. Dengan susah payah saya mengambilnya dengan tangan kanan, tetapi tangan saya gemetar. Saya memaksakan senyum dan meminta maaf. Saya beralasan karena belum terbiasa menggunakan sendok dan garpu dengan cara orang Indonesia, tapi suara saya bergetar. Saat itulah ekspresi Ibu Bima berubah. Suasana yang tadinya santai tiba-tiba menjadi tegang. Beliau menatap lurus ke arah saya dan bertanya dengan tenang, "Apakah kamu sakit kepala?" Saya ragu sejenak. Haruskah saya jujur atau terus berpura-pura baik-baik saja? Tetapi tatapan mata Ibu Bima begitu serius. Akhirnya saya mengangguk. Iya, sedikit. Ibu Bima langsung berdiri. Beliau menghampiri saya dan memegang wajah saya dengan kedua tangannya. Awalnya saya bingung apa yang terjadi. Beliau meminta saya untuk tersenyum. Saya tersenyum dengan bingung. Ekspresi Ibu Bima semakin mengeras. Kemudian beliau meminta saya untuk merentangkan kedua lengan ke depan dengan mata tertutup. Saya melakukan apa yang diperintahkan. Saya merentangkan kedua lengan dan menutup mata. Sekitar 10 detik berlalu, Ibu Bima meminta saya membuka mata. Saya membuka mata dan terkejut. Lengan kiri saya terkulai ke bawah. Lengan kanan saya tetap lurus, tetapi lengan kiri saya turun tanpa saya sadari. Saya sama sekali tidak merasakannya. Wajah Ibu Bima menjadi pucat pasi. Tapi suaranya tetap tenang. Beliau meminta ayah Bima untuk segera menelepon 118. Kepada Bima, beliau menyuruhnya untuk menyiapkan kartu asuransi kesehatan dan paspor saya. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa tiba-tiba menelepon ambulans? Apakah kondisi saya separah itu? Ibu Bima menjelaskan kepada saya bahwa gejala yang saya tunjukkan adalah tanda-tanda awal stroke yang khas. Wajah tidak simetris, kelemahan lengan, dan gangguan bicara. Jika salah satu dari 3 gejala ini muncul, harus segera ke UGD. Pada saya, 2 gejala telah muncul. Saya tidak bisa mempercayainya. Di Swedia, saya sudah 3 kali di CT scan dan tidak ada yang mengatakan hal seperti itu. Saya baru berusia 28 tahun, dan saya pikir stroke adalah penyakit orang tua. Ibu Bima berkata dengan tegas bahwa orang muda juga bisa terkena stroke. Terutama pada wanita, gejalanya seringkali tidak khas sehingga sering salah didiagnosis. Beliau telah melihat kasus seperti itu berkali-kali selama 30 tahun bekerja di UGD. Dan beliau mengatakan satu hal lagi. CT scan sulit mendeteksi stroke iskemik tahap awal. Harus dilakukan MRI untuk memastikannya. Ambulans 118 tiba hanya dalam waktu 10 menit, padahal saat itu malam Lebaran. Saya terkejut dengan kecepatannya. Di Swedia, jika menelepon ambulans,
Bahkan di daerah perkotaan, butuh waktu 15 hingga 20 menit, apalagi jika hari libur, bisa lebih lama lagi. Tetapi di Indonesia, ambulans datang dalam 10 menit di malam Lebaran. Belakangan saya tahu bahwa rata-rata waktu respons ambulans gawat darurat di Jakarta terus diupayakan untuk menjadi lebih cepat dan efisien. Begitu petugas medis masuk, Ibu Bima menjelaskan situasinya. Sebagai seorang tenaga medis, penjelasannya akurat dan ringkas. Waktu munculnya gejala yang dicurigai sebagai stroke, gejala yang saat ini muncul, dan informasi dasar pasien, semuanya disampaikan tanpa ada yang terlewat. Dan beliau menekankan satu hal, bahwa pasien ini telah menjalani CT scan 3 kali di Swedia tetapi didiagnosis normal, harus dilakukan MRI. Petugas medis mengangguk dan membaringkan saya di atas tandu. Gerakan mereka begitu cepat dan sistematis, saya sangat terkesan. Di dalam ambulans, saya diliputi rasa takut. Apakah ini nyata? 1 jam yang lalu saya sedang makan malam Lebaran bersama keluarga Bima, dan sekarang saya terbaring di dalam ambulans yang melaju dengan sirene meraung-raung. Bima memegang tangan saya erat-erat. Ibu Bima juga ikut serta. Ketika petugas bertanya mau ke rumah sakit mana, Ibu Bima langsung menjawab, ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Di dalam ambulans, petugas terus memeriksa tanda-tanda vital saya. Tekanan darah, denyut nadi, saturasi oksigen, dan lain-lain. Secara bersamaan, mereka berkomunikasi secara real-time dengan rumah sakit. Sistem ini memungkinkan informasi pasien dan kondisi terkini dikirim terlebih dahulu agar rumah sakit dapat bersiap. Secara khusus, mereka memberitahukan bahwa pasien ini tidak menunjukkan kelainan pada CT scan tetapi menunjukkan gejala stroke, sehingga persiapan MRI harus dilakukan. Swedia juga memiliki sistem serupa, tetapi tidak sesistematis di Indonesia. Kami tiba di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, RSPON sekitar 25 menit setelah saya menjatuhkan sendok. Di pintu masuk UGD, tim medis sudah menunggu saya. Berkat komunikasi awal dari petugas ambulans, saya dibawa ke UGD dan berbagai pemeriksaan langsung dimulai. Gerakan tim medis begitu cepat sehingga saya sulit untuk tetap sadar. Fasilitas UGD juga luar biasa. Peralatan canggih berjejer rapi, dan semuanya tertata secara sistematis. Belakangan saya tahu bahwa RSPON memiliki sistem khusus untuk penanganan stroke yang beroperasi 24 jam dengan tim medis spesialis stroke yang siaga. Dokter UGD menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya. Kapan gejala dimulai, obat apa yang saya konsumsi, apakah saya memiliki alergi, dan lain-lain. Dia juga menanyakan tentang pemeriksaan yang saya jalani di Swedia. Saya menjelaskan bahwa saya telah menjalani CT scan 3 kali dan setiap kali didiagnosis normal. Dokter mengangguk dan langsung berkata, CT scan seringkali tidak dapat mendeteksi stroke iskemik tahap awal. Kita harus melakukan MRI. Mendengar kata-kata itu, perasaan saya campur aduk. Dokter di Indonesia, pada pertemuan pertama, langsung menyarankan MRI, sementara dokter di Swedia, setelah 3 kali kunjungan, tetap bersikeras hanya dengan CT scan. Mengapa di Swedia tidak ada yang menyarankan MRI? Mengapa mereka hanya melakukan CT scan dan mengatakan saya baik-baik saja? Waktu yang dibutuhkan untuk pindah ke ruang MRI tidak sampai 5 menit. Di Swedia, hanya untuk berpindah dari UGD ke ruang pemeriksaan saja bisa memakan waktu lama karena urusan administrasi dan waktu tunggu. Tapi di sini, semuanya berjalan lancar seperti air mengalir. Saya masuk ke dalam mesin MRI. Berbaring di ruang sempit itu membuat saya semakin takut. Suara mesin yang berdengung terdengar, saya memejamkan mata erat-erat dan berdoa. Pemindaian berlangsung sekitar 10 menit, dan keajaiban terjadi. Hanya 5 menit setelah pemindaian selesai, hasilnya keluar, 15 menit. Total waktu dari tiba di UGD hingga hasil MRI keluar adalah 15 menit. Saya tidak bisa mempercayai kecepatan itu. Di Swedia, bahkan dalam situasi darurat, hasil MRI baru keluar setidaknya setelah 1 atau 2 jam. Seorang dokter mendekat. Ekspresinya serius. Jantung saya terasa seperti mau copot. Kata-kata yang keluar dari mulut dokter itu benar-benar mengubah pandangan saya tentang dunia. Stroke iskemik. Ditemukan adanya trombus gumpalan darah di area arteri serebral tengah kanan. Sederhananya, pembuluh darah yang menuju ke otak saya tersumbat. Dokter menunjukkan gambar MRI. Gambar itu diambil dengan teknik khusus yang disebut diffusion weighted imaging. Di gambar itu, salah satu bagian otak saya bersinar putih. Dokter menjelaskan bahwa bagian itu adalah area yang mengalami kerusakan karena aliran darah terhambat. Perubahan awal seperti ini tidak terlihat pada CT scan, tetapi dengan MRI DWI, bisa terdeteksi hanya beberapa menit setelah gejala muncul. Tingkat deteksinya lebih dari 95%. Saya menatap gambar itu dengan hampa. Gumpalan darah itu sudah ada di sana selama ini, bahkan ketika saya 3 kali di CT scan di Swedia, CT scan tidak bisa melihatnya. Jika saja saya melakukan MRI sekali saja di Swedia, saya pasti sudah didiagnosis 6 bulan lalu dan memulai pengobatan. Rasa marah membuncah di dada saya. Dokter melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Untungnya, saya masih dalam golden time.
Waktu adalah faktor terpenting dalam pengobatan stroke iskemik. Jika pengobatan dimulai dalam 4,5 jam setelah gejala muncul, kemungkinan pemulihannya akan meningkat secara signifikan. Saat saya menjatuhkan sendok adalah sekitar 40 menit yang lalu, jadi masih ada banyak waktu. Dokter mengatakan akan segera memulai pemberian obat trombolitik penghancur gumpalan darah. Pemberian obat trombolitik dimulai melalui infus. Dokter menjelaskan bahwa obat ini akan melarutkan gumpalan darah dan membuka kembali pembuluh darah yang tersumbat. Butuh waktu hingga efeknya terasa, tetapi semakin cepat diberikan, semakin baik. Saya berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Sambil merasakan obat masuk ke dalam tubuh saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar obat ini benar-benar bekerja. Selama menjalani perawatan, berbagai pikiran berkecamuk di benak saya. Mengapa di Swedia, setelah 3 kali CT scan, tidak ada yang menyarankan MRI? Bagaimana jika pada kunjungan pertama saya langsung di MRI, atau setidaknya pada kunjungan kedua? Haruskah saya lebih keras menuntut MRI pada kunjungan ketiga? Segala penyesalan dan kemarahan membanjiri pikiran saya. Ibu Bima duduk di samping saya. Beliau berkata dengan pelan bahwa prinsip kerja CT dan MRI sama sekali berbeda. CT menggunakan sinar X untuk melihat struktur otak, baik untuk menemukan kelainan besar seperti pendarahan atau tumor, tetapi tidak begitu baik untuk melihat stroke iskemik tahap awal. Tingkat deteksi stroke iskemik tahap awal dengan CT hanya 25,30%, katanya. Artinya, 7 dari 10 kasus terlewatkan. Sebaliknya, MRI menggunakan medan magnet untuk menangkap perubahan halus di otak. Terutama dengan teknik DWI, area yang aliran darahnya terhambat akan langsung terlihat berwarna putih. Tingkat deteksinya lebih dari 95%. Ini adalah pengetahuan umum yang beliau pelajari selama 30 tahun bekerja di UGD. Tapi mengapa dokter di Swedia tidak mengetahuinya? Atau mereka tahu, tetapi tidak melakukannya karena alasan biaya. Malam semakin larut. Saya dipindahkan ke unit perawatan intensif, ICU, untuk pemantauan berkelanjutan. Saya tidak pernah membayangkan akan menghabiskan malam lebaran di rumah sakit, tetapi saya bersyukur masih hidup dan mendapatkan perawatan tepat waktu. Bima menemani saya semalaman. Ibu Bima juga tidak pulang dan tetap berada di rumah sakit. Disinilah saya menemukan hal mengejutkan lainnya tentang budaya Indonesia. Di rumah sakit Swedia, jam besuk sangat ketat. Biasanya hanya diizinkan pada jam-jam tertentu, misalnya dari jam 2 hingga 4 sore dan jam 6 hingga 8 malam, dan pada malam hari semua orang harus pulang. Hampir tidak mungkin untuk bermalam di samping pasien. Tetapi di Indonesia berbeda. Bima dan ibunya bisa berada di samping saya semalaman. Para perawat pun menganggapnya wajar. Belakangan saya tahu bahwa di Indonesia, budaya keluarga merawat pasien di rumah sakit adalah hal yang umum. Meskipun sekarang sudah ada layanan perawat pendamping, masih banyak keluarga yang memilih untuk merawat sendiri. Awalnya saya pikir sistem rumah sakitnya longgar, tetapi setelah dipikir-pikir, ini terasa lebih manusiawi. Kehadiran keluarga tercinta di samping orang yang sakit adalah penghiburan yang luar biasa. Keesokan paginya, hasil MRI tambahan keluar. Dikatakan bahwa gumpalan darahnya sudah banyak larut. Kerusakan otak juga dapat diminimalkan. Dokter berkata ini adalah sebuah keberuntungan. Jika terlambat 30 menit saja, hasilnya bisa berbeda. Mendengar itu, air mata saya tumpah. Air mata kelegaan. Saya harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari lagi untuk pemeriksaan tambahan dan terapi rehabilitasi. Selama beberapa hari itu, saya mengalami sistem kesehatan Indonesia secara lebih mendalam. Yang paling mengejutkan adalah biayanya. Termasuk MRI darurat, terapi trombolitik, rawat inap di ICU, pemeriksaan tambahan, dan terapi rehabilitasi. Total biaya yang saya keluarkan sekitar 40 juta rupiah. Tentu itu bukan uang yang sedikit, tetapi jika saya menerima perawatan yang sama di Swedia, biayanya bisa setidaknya 10 kali lipat lebih mahal. Swedia adalah salah satu negara dengan biaya kesehatan termahal di dunia. 1 kali MRI saja bisa mencapai sekitar 30 juta rupiah. Selama dirawat, makanan rumah sakitnya juga mengesankan. Makanan rumah sakit di Swedia, jujur saja, tidak enak. Biasanya hanya sayuran rebus, sup hambar, dan roti keras. Tetapi makanan rumah sakit di Indonesia berbeda. Nasi hangat disajikan dengan lauk dan sayur. Meskipun rasanya lebih hambar dari masakan rumahan, tetapi cukup lezat. Selain makanan rumah sakit, Ibu Bima juga membawakan makanan buatan sendiri. Yang paling berkesan adalah soto ayam. Ibu Bima memasaknya khusus untuk saya. Beliau bercerita bahwa di Indonesia, ada tradisi membuatkan sup hangat untuk orang sakit. Soto ayam, dengan kuah kaldu dan rempahnya, dipercaya baik untuk memulihkan tenaga pasien. Saya menangis saat memakan soto itu, bukan karena rasanya, tetapi karena kebaikan hatinya. Setelah itu, Ibu Bima setiap hari membawakan makanan yang berbeda. Ada bubur ayam, sup ikan, dan berbagai masakan lainnya. Semuanya adalah makanan yang baik untuk pemulihan pasien. Saya mulai jatuh cinta pada cita rasa masakan Indonesia yang kaya. Pada hari ketiga rawat inap, hasil tes darah keluar.
dokter menemukan bahwa saya memiliki kelainan pembekuan darah ringan. Ini adalah kondisi bawaan yang biasanya tidak menimbulkan masalah, tetapi dalam situasi tertentu dapat meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Informasi ini juga tidak terdeteksi di Swedia saat saya hanya menjalani CT scan. Rumah sakit di Indonesia tidak hanya bersikeras pada CT scan, tetapi melakukan MRI, sehingga berhasil menemukan stroke iskemik dan bahkan lebih jauh lagi, menemukan penyebabnya. Pada hari kepulangan, Bima dan keluarganya datang menjemput saya. Ibu Bima memeluk saya dengan hangat dan berkata pelan, "Sekarang kamu benar-benar bagian dari keluarga kami." Mendengar itu, saya kembali menangis. Saya tidak pernah menyangka akan menjadi bagian dari keluarga ini dalam situasi yang begitu dramatis, tetapi mungkin pengalaman inilah yang membuat kami semakin erat. Menurut rencana awal, saya seharusnya langsung kembali ke Swedia setelah libur Lebaran berakhir. Tetapi atas saran dokter, saya tinggal di Indonesia selama 2 minggu lagi. Saya harus menyelesaikan terapi rehabilitasi, dan sebaiknya menghindari penerbangan jarak jauh sampai kondisi kesehatan saya benar-benar stabil. Selama 2 minggu itu, saya tinggal di rumah Bima, dan merasakan kehidupan di Indonesia. Itu adalah masa tinggal yang tidak terduga, tetapi tidak buruk sama sekali. Justru sangat menyenangkan. Saya bisa banyak mengobrol dengan Ibu Bima dan belajar lebih banyak tentang masakan Indonesia. Ibu Bima mengajari saya cara memasak soto ayam. Selama di Indonesia, setelah kesehatan saya membaik dan bisa sedikit berjalan-jalan, Bima mengajak saya ke beberapa tempat. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Kota Tua Jakarta. Saya takjub melihat ada kawasan bersejarah yang begitu megah di tengah kota Jakarta. Bangunan-bangunan berusia ratusan tahun berdiri berdampingan dengan kota yang modern. Suatu hari, Bima dan saya mampir ke sebuah rest area di jalan tol. Kami berencana mengunjungi nenek Bima di luar kota sebelum saya kembali ke Swedia. Kami berhenti untuk beristirahat, dan rest area ini pun membuat saya takjub. Rest area di Swedia, sejujurnya, tidak ada apa-apanya. Hanya ada toko kelontong kecil, toilet, dan pom bensin. Tapi rest area di Indonesia seperti sebuah pusat perbelanjaan kecil. Ada food court dengan lebih dari 20 jenis makanan. Ada sate, bakso, nasi goreng, soto, dan banyak lagi. Saya mencoba soto daging, dan rasanya luar biasa lezat. Sulit dipercaya ini adalah makanan rest area. Toilet di rest area juga mengesankan, sangat bersih dan dilengkapi dengan toilet duduk modern. Toilet modern di rest area jalan tol, di Swedia, fasilitas seperti itu hanya bisa ditemukan di hotel bintang 5. Pada minggu terakhir saya di Indonesia, saya pergi berdua dengan Ibu Bima. Kami berjalan-jalan di sekitar rumah sakit tempat beliau dulu bekerja sambil mengobrol. Beliau bercerita bahwa selama 30 tahun bekerja di UGD, beliau telah mengalami banyak hal. Di antara semua itu, kasus yang paling memilukan adalah salah diagnosis stroke pada pasien muda. Ibu Bima berkata, hal terpenting di UGD adalah mendengarkan keluhan pasien. Namun, di UGD yang sibuk, dokter berada di bawah tekanan untuk membuat keputusan cepat. Akibatnya, ada kecenderungan untuk mengesampingkan diagnosis yang secara statistik kemungkinannya kecil. Jika seorang wanita berusia 28 tahun mengeluhkan gejala stroke, secara statistik kemungkinan besar itu adalah migrain, jadi diagnosis mengarah ke sana. Apalagi jika hasil CT scan normal, kecurigaan terhadap stroke semakin berkurang. Namun, Ibu Bima menekankan, semua dokter harus tahu bahwa CT scan tidak bisa mendeteksi stroke iskemik tahap awal. Meskipun pasiennya muda dan CT-nya normal, jika gejalanya mengarah pada kecurigaan stroke, MRI harus dilakukan. Itulah pelajaran yang saya dapatkan selama 30 tahun di UGD. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Bima. Jika bukan karena beliau, mungkin saya tidak akan ada di sini sekarang. Ibu Bima hanya melambaikan tangan dan berkata siapapun akan melakukan hal yang sama, tetapi saya tidak berpikir begitu. Jika bukan karena seorang kepala perawat UGD dengan pengalaman 30 tahun, jika bukan karena beliau yang mengetahui keterbatasan CT scan dan dengan kuat meminta MRI, dan jika bukan karena rumah sakit di Indonesia yang segera menanggapi permintaan itu, saya mungkin sekarang hidup dengan kelumpuhan separuh badan. Sehari sebelum kembali ke Swedia, saya memberikan hadiah kepada Ibu Bima. Coklat yang saya bawa dari Swedia dan sepucuk surat yang saya tulis sendiri. Saya mencoba menulisnya dalam bahasa Indonesia, tetapi karena kemampuan saya terbatas, saya menulisnya dalam bahasa Inggris. Dalam surat itu, saya mencurahkan isi hati saya. Betapa bersyukurnya saya, betapa saya menghormatinya, dan janji saya untuk menjadi menantu yang baik. Saya kembali ke Swedia hampir sebulan setelah meninggalkan Indonesia. Saat menaiki pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Stockholm, saya teringat saat tiba di bandara yang sama sebulan yang lalu. Saat itu adalah perasaan gembira yang menegangkan, tetapi sekarang perasaannya campur aduk. Rasa syukur, marah, dan cinta yang baru untuk Indonesia berbaur menjadi satu. Beberapa hari setelah tiba di Stockholm, saya mengambil keputusan.
saya akan mengajukan pertanyaan resmi ke Rumah Sakit Universitas di Swedia. Saya meminta catatan 3 kunjungan saya ke UGD dan meminta penjelasan mengapa pemeriksaan MRI tidak pernah dilakukan. Butuh beberapa minggu untuk mendapatkan jawaban dari rumah sakit, dan seperti yang diduga, jawabannya bersifat defensif. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa karena pemeriksaan CT scan tidak menunjukkan adanya kelainan, mereka menilai tidak ada kebutuhan medis untuk melakukan MRI. Menurut pedoman klinis standar, jika tidak ditemukan pendarahan atau tumor pada CT scan, pemeriksaan pencitraan lebih lanjut biasanya ditangguhkan. Selain itu, dengan mempertimbangkan usia dan faktor risiko pasien, kemungkinan stroke dinilai sangat rendah. Membaca jawaban itu, kemarahan saya memuncak. Pedoman klinis standar. Karena pedoman itu, saya 3 kali salah didiagnosis dan hampir saja mengalami cacat permanen. Fakta bahwa tingkat deteksi CT scan hanya 25,30% adalah pengetahuan umum di dunia medis, jadi mengapa mereka tidak menyarankan MRI? Apakah karena biaya? Atau mereka benar-benar tidak tahu? Saya mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum. Namun gugatan malapraktik medis di Swedia sangat sulit dan memakan waktu lama. Selain itu, karena pada akhirnya saya pulih, sulit untuk menuntut ganti rugi. Akhirnya, saya memutuskan untuk bersuara dengan cara yang berbeda. Saya mempublikasikan pengalaman saya di blog. Saya menulis pengalaman saya secara detail dalam bahasa Swedia dan Inggris. Secara khusus, saya menulis secara rinci tentang perbedaan antara CT dan MRI, keterbatasan CT dalam mendeteksi stroke iskemik tahap awal, dan masalah salah diagnosis stroke pada wanita muda. Tulisan itu mendapat respons yang luar biasa di luar dugaan. Banyak orang membagikan pengalaman serupa, kasus di mana mereka dipulangkan setelah CT scan dinyatakan normal, tetapi kemudian ditemukan masalah. Di antara semua itu, ada satu pesan yang paling berkesan. Dari seorang wanita muda di Jerman yang membaca tulisan saya dan pergi ke rumah sakit karena mengalami gejala serupa. Awalnya dokter hanya menyarankan CT scan, tetapi karena telah membaca tulisan saya, ia dengan keras meminta MRI. Hasilnya, ditemukan aneurisma otak dan ia bisa dioperasi sebelum pecah. Menerima pesan itu, saya menangis. Pengalaman saya telah membantu menyelamatkan nyawa seseorang. 1 tahun telah berlalu sejak pengalaman saya di Indonesia. Saya menjalani kehidupan sehari-hari dengan sehat. Saya rutin melakukan pemeriksaan dan lebih memperhatikan kesehatan saya. Setelah kembali ke laboratorium, saya sedikit mengubah arah penelitian saya. Saya menjadi tertarik pada algoritma analisis citra medis. Secara khusus, saya berpartisipasi dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan untuk mendeteksi stroke iskemik tahap awal dari gambar CT scan. Jika keterbatasan CT dapat diatasi dengan teknologi, jumlah orang yang mengalami pengalaman seperti saya akan berkurang. Hubungan saya dengan Bima semakin dalam. Kami resmi bertunangan beberapa bulan yang lalu. Kami mengadakan acara pertunangan di Indonesia, dan ibu serta ayah Bima sangat bahagia. Terutama ibu Bima, beliau memegang tangan saya dan berkata, "Semoga sehat selalu dan berikan kami cucu yang cantik ya." Kami berencana mengadakan pernikahan tahun depan di 2 tempat, Swedia dan Indonesia. Hubungan saya dengan ibu Bima sangat istimewa. Lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu pada umumnya, bagi saya, beliau adalah penyelamat hidup dan seorang mentor. Saya melakukan panggilan video dengan ibu Bima sebulan sekali. Kemampuan bahasa Indonesia saya sudah jauh lebih baik, dan sekarang saya bisa melakukan percakapan sederhana dalam bahasa Indonesia. Ibu Bima juga mulai belajar bahasa Inggris, katanya agar bisa berkomunikasi lebih baik dengan saya. Pandangan saya tentang Indonesia telah berubah total. Jujur saja, sebelum mengunjungi Indonesia, saya tidak tahu banyak tentang negara itu. Tetapi setelah merasakan langsung sistem kesehatannya, melihat infrastrukturnya, mencicipi makanannya, dan merasakan kehangatan keluarga Indonesia, negara ini memiliki arti khusus bagi saya, karena ini adalah negara yang menyelamatkan hidup saya. Terutama keunggulan sistem kesehatan Indonesia, Anda tidak akan tahu jika tidak mengalaminya sendiri. Swedia adalah salah satu negara dengan biaya kesehatan termahal di dunia, tetapi itu tidak berarti pelayanannya lebih baik. Justru, Indonesia lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terjangkau. Waktu respons ambulans 10 menit. Hasil MRI keluar dalam 15 menit setelah tiba di UGD. Ini adalah hal yang tidak terbayangkan di Swedia. Saya mendengar bahwa salah satu negara dengan tingkat kelangsungan hidup 30 hari pasca stroke tertinggi di antara negara-negara OECD adalah Korea Selatan, tetapi saya yakin Indonesia juga memiliki kualitas yang sangat tinggi. Saya tahu dari pengalaman pribadi, tetapi itu lebih dari sekadar angka. Di Indonesia, jika CT scan tidak menunjukkan apa-apa, mereka akan melakukan MRI. Di Swedia, jika CT scan tidak menunjukkan apa-apa, mereka akan memulangkan Anda. Perbedaan inilah yang menjadi pembeda antara hidup dan cacat. Saya tidak tahu apa arti cerita saya bagi Anda. Tetapi melalui cerita ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, hasil CT scan yang normal bukan berarti tidak ada masalah di otak.
stroke iskemik tahap awal hanya terlihat dengan MRI. Kedua, meskipun dokter mengatakan Anda baik-baik saja, jika gejalanya berlanjut, mintalah pemeriksaan lain. Ketiga, sistem kesehatan Indonesia benar-benar hebat. Keempat, tidak ada yang lebih berharga dari kesehatan Anda. Saya akan terus melanjutkan hubungan saya dengan Indonesia. Setelah menikah dengan Bima, Indonesia akan menjadi rumah kedua saya. Mungkin beberapa tahun lagi, saya akan tinggal di Indonesia, memulai hidup baru di negara yang telah menyelamatkan hidup saya. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah menyelamatkan saya. Petugas Ambulans 118, tim medis UGD Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dan yang terpenting, ibu kedua saya. Beliau mengetahui keterbatasan CT scan, meminta MRI, dan menyelamatkan hidup saya. Berkat Anda semua, hari ini saya masih hidup dengan sehat. Saya tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih ini seumur hidup saya. Di rumah sakit universitas terbaik di Swedia, saya menjalani CT scan 3 kali. Ketiga kalinya, hasilnya dinyatakan normal. Namun, rumah sakit di Indonesia menemukan stroke iskemik hanya dengan 1 kali MRI, dalam waktu 15 menit. Tingkat deteksi stroke iskemik tahap awal dengan CT adalah 25,30%, sedangkan MRI lebih dari 95%. Apakah dokter di Swedia tidak mengetahui perbedaan ini? Ataukah mereka mengabaikannya? Dengan alasan sebagai wanita muda berusia 28 tahun dan hasil CT scan yang normal, Astrid Johansson 3 kali salah didiagnosis. Tapi Indonesia berbeda. Ambulans datang dalam 10 menit bahkan di malam lebaran, dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional segera melakukan MRI. Pengalaman 30 tahun calon ibu mertua dari Indonesia dan keputusan cepat sistem kesehatan Indonesia telah menyelamatkan hidupnya. Jangan hanya percaya pada CT scan. Jika gejala berlanjut, mintalah MRI. Karena tidak ada yang lebih berharga dari kesehatan Anda.